bata ringan pertama di Indonesia yang resmi go public, itu kita juga sudah membuat perencanaan ya. Di antaranya memang kita lagi preparing untuk pembangunan pabrik yang kelima, di lokasi yang kelima. Dan itu di Banjarnegara, notabene juga di Jawa Tengah. Buka di Sragen ya, bahan bakunya setempat. Buka di Banjarnegara setempat. Jadi ya kita sudah perhitungkan semua, itu yang membuat ongkos produksi jadi lebih murah. Otomatis ditunjang dengan kepemilikan armada sendiri, di mana kita bisa mengontrol mereka untuk kirim kemana dengan cepat dan tepat. Halo Tribuners, Bincang Bareng kembali menjumpai Anda. Kali ini Justina Kartika akan ajak Tribuners untuk upgrade kualitas bangunan, entah itu rumah, sekolah, atau Tribuners sedang ada proyek bangunan lainnya. Nah, kita akan update ilmu betapa pentingnya memilih bahan mentah bangunan. Dalam hal ini memilih hebel atau bata ringan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Nah, jangan sampai nih Tribuners berharap kualitas bangunan bagus, tapi memilih bahan mentah yang non-standar. Nah, agar lebih tercerahkan, kita akan berbincang langsung bareng Commercial Director PT Superior Prima Sukses yang telah hadir bersama kita di samping Justina, Pak Hendrianto. Selamat datang. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat datang di Berbincang Bareng Tribuners. Oke, Pak Henry, sebagai awal perbincangan kita, boleh kita perkenalan terlebih dahulu bareng Tribuners nih Pak Henry. PT Superior Prima Sukses ini sebetulnya memproduksi apa saja, bisa dijelaskan? Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Justin ya. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan tentang PT Superior Prima Sukses ya. Kita berdiri di tahun 2012 dan kita memulai pabrik yang pertama di Mojokerto ya, itu di tahun 2013, dan hingga kini kami telah memiliki 4 pabrik dengan 5 lini produksi yang kesemuanya itu adalah memproduksi bata ringan. Bata ringan ini apa? Ya sebenarnya yang kita tahu, bata ringan ini adalah material pengganti dari bata konvensional. Dalam hal ini adalah bata merah ya, yang mungkin kita sudah cukup sama-sama tahu. Bata merah ini dibentuk, dipasang di dalam suatu kolom untuk sebagai pembentuk dinding. Di era yang masa kini, ketersediaan bata merah ini adalah menjadi suatu problem sendiri ya, di tengah keterbatasan lahan maupun di tengah ketersediaan suplai, di mana kita tahu bata merah ini diproduksi oleh petani-petani di sekian daerah yang jauh dari kota, di mana ada jarak dari desa ke kota, dan juga sangat dipengaruhi oleh matahari. Jadi di saat itu mendung, musim hujan, nggak bisa menjemur, otomatis suplainya itu jadi nggak ada gitu. Dengan kita hadir di sini tentunya untuk mensubstitusi mereka, begitu. Oke, ada 4 pabrik sejauh ini. Yang pertama di Mojokerto. Nah, itu ada di daerah mana saja, Pak? Iya, yang pertama di Mojokerto, terus yang kedua di Lamongan, kebetulan juga Jawa Timur juga. Yang ketiga ada di Sragen, dekat sama Solo ya, itu. Dan yang keempat di Sidoarjo. Yang ketiga ini kebetulan ada 2 lini produksi ya. Gitu. Itu yang di Sragen. Yang di Sragen. Ya. Berarti masih area Jawa Tengah, Jawa Timur. Betul, iya, Sragen Jawa Timur. Tapi sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar? Iya, so far so good. Kita 4 lokasi dengan 5 lini produksi tersebut, total kapasitas 4,6 juta meter kubik per tahunnya ya. Jadi ya so far dengan kita tersebar di 4 lokasi ini, kita mampu menjangkau di daerah sekitar hingga sampai ke pelosok desa ya. Oke, dari 4 pabrik yang sudah memproduksi itu bisa menghasilkan berapa kapasitas produksinya, Pak? Iya, yang ada di saya kasih 4,6 juta meter kubik per tahun ya. Oke, itu untuk seluruh pabrik, betul. Seluruh pabrik. Dan kebetulan yang di Sragen ini adalah pabrik kita yang terbesar. Dan itu memang saat ini menjadi yang terbesar untuk pabrik bata ringan di satu lokasi yang sama ya. Jadi itu cukup gede juga. Oke. Kemudian kenapa memilih
nama Bless, maksudnya ada kaitannya apakah dari nama Bless sendiri untuk PT Prima Sukses ini, Pak? Iya, ya sebenarnya nggak ada arti khusus ya, tapi memang kita itu sebenarnya dalam awal kita berdiri, kita punya visi ya, gimana kita dengan hadir itu sebenarnya ya memberkahi semua ya, memberkahi semua orang yang nggak bisa punya material untuk bangun, kita hadir bisa bangun. Dulu mungkin ngambilnya jauh, sekarang kita dengan hadir di 4 lokasi otomatis saling bisa ngisi, yang di daerah jauh bisa ngambil dari pabrik kita di Sragen. Kalau yang dari Tuban mungkin ngambil dari Lamongan. Jadi ya itulah mungkin yang jadi ini ya, jadi Filosofi? ya semangatnya kita lah. Kemudian terbentuklah nama Blesscon atau lain lagi? Enggak, ya itu Blesscon itu memang. Oke. Tapi dengar-dengar Blesscon sendiri ini atau Bless itu akan mengepakkan sayap lebih jauh lagi di Banjarnegara, betul? Iya, betul. Jadi setelah kita resmi di tanggal 8 Juli kemarin ya, mungkin Mbak Yusin, kita resmi juga go public ya. Dan itu sebagai bataringan pertama di Indonesia yang resmi go public, itu kita juga sudah membuat perencanaan ya. Di antaranya memang kita lagi preparing untuk pembangunan pabrik yang kelima, di lokasi yang kelima. Dan itu di Banjarnegara, notabene juga di Jawa Tengah. Jawa Tengah lagi. Kalau masih lingkupnya Jawa Tengah, Jawa Timur sih, Pak? Betul, ya. Jadi memang kenapa kok kita ngomong di Banjarnegara ya? Sebenarnya kan tadi yang saya info, pabrik kita yang ketiga di Sragen itu kan pabrik yang terbesar di Indonesia saat ini untuk satu lokasi, itu produksinya bisa mencapai 5.000 meter kubik per hari. Untuk Sragen saja? Sragen saja, dan itu setara kalau kita analog convert ke dalam kebutuhan rumah ya, itu setara dengan 500 unit rumah per hari. Wow. Jadi cukup besar. Nah, saking besarnya produksi kita Sragen itu juga dikirim ke arah Banjarnegara, ke arah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya ya. Di mana itu jarak cukup jauh. Otomatis dengan kita akan buka di Banjarnegara itu semakin mendekatkan dengan konsumen. Otomatis harga ongkos kirim ini jadi lebih ditekan. Sekaligus kecepatan kirim juga lebih maksimum karena jaraknya dekat. Kalau selama ini dari Sragen ke sana kan cukup jauh. Sebenarnya itu yang kita pikirkan untuk kenapa kok buka di Banjarnegara sebenarnya itu. Karena memang banyak konsumen yang membutuhkan juga. Betul. Dan biaya produksi juga berbeda ya Pak kalau dikirim dari Sragen ke Banjarnegara. Betul. Karena ada jarak yang lumayan jauh, otomatis harga jadi lebih mahal dan waktu lebih lama. Dengan kita buka Banjarnegara, otomatis harga lebih kompetitif, otomatis semakin banyak pihak yang bisa memakai barang kita dan kecepatan kirim jadi lebih cepat. Betul, tapi artinya memang sebelumnya pun Banjarnegara sudah kenal dengan Blesscon ini? Betul sekali, kita sudah kirim dari Sragen, ya karena kita kapasitasnya besar sekali, jadi barang ini kita kirim di Solo Raya maupun Jogja Raya sudah semuanya rata, masih bisa kirim lagi ke arah sana. Oke, tapi kemudian apakah perlu diadakan untuk masyarakat, mungkin ada masyarakat di Banjarnegara yang belum begitu mengenal Bataringan sendiri, yang sebelumnya Bata Merah ya, kemudian mencoba untuk mengenal Bataringan itu sendiri dari Blesscon itu, apakah mengupayakan juga untuk mengedukasi masyarakat Banjarnegara, khususnya aplikator, si aplikator itu sendiri atau pekerja konstruksi yang belum begitu mengenal Bataringan? Tepat sekali, Mbak Yusin. Jadi memang yang kita lakukan sampai dengan hari ini pun ya, walaupun bukan di Banjarnegara, kita tuh selalu ada schedule dalam sebulan itu 2-3 kali edukasi ya. Jadi kita kumpulkan tukang di daerah tertentu, kita kasih penjelasan tentang cara pemakaian, berikut mereka juga mencoba masang. Jadi mereka juga ikut praktek caranya masang gimana. Jadi mereka juga punya experience cara menggunakan Bataringan dengan baik benar. Termasuk juga di daerah Banjarnegara, Banyumas, yang notabene karena selama ini disuplai dari Sragen, otomatis kan ada harga yang nggak bisa kompetitif karena jarak. Otomatis
tingkat pemakainya juga masih rendah karena banyak yang mungkin mau pakai tapi karena harganya mahal nggak pakai, jadi mereka nggak tahu. Dengan kita mau buka di sana, kita pasti akan edukasi ke pekerja konstruksi, ke tukang mereka supaya tahu juga ini loh gunanya dan harganya kompetitif. Begitu sih. Kemudian apa yang dilakukan PT sendiri untuk mengenalkan atau cara edukasi ke masyarakatnya itu seperti apa? Apakah workshop yang tadi Bapak sampaikan itu? Betul. Jadi selain workshop yang kita lakukan dalam sebulan bisa 2 sampai 3 kali ya, kita kumpulkan tukang di daerah tertentu, kita mungkin ketemu sama sekian developer dengan asosiasi developer mungkin kayak ARE, kayak Apersi, Apernas ya, kita jalankan ke mereka, kita ajarkan pelatihan kepada developer tersebut, kita juga ke tukang-tukang tertentu. Selain itu juga kita juga edukasi ke end user, masyarakat dengan sosial media tentang penggunaan bata ringan, kelebihannya apa sih dibanding bata merah. Itu kita terus masuk supaya yang tahu bukan hanya yang masang ya, tapi sebagai pengguna rumah tahu, oh bata ringan ini ternyata begini loh dibanding bata merah. Itu mungkin yang kita terus lakukan ya demi edukasi. Ya. Oke, sekali lagi masyarakat kita ya sama-sama kita ketahui mereka tuh masih yang familiar dengan bata merah ya Pak Henry ya. Betul. Tapi kemudian faktor apa yang harus kita edukasikan ke masyarakat setempat bahwa Bleskon ini atau bata ringan itu lebih disarankan untuk mengganti bata merah itu sendiri? Iya, jadi sebenarnya selain dari kualitas materialnya sendiri yang memang dia lebih kokoh ya daripada bata merah, itu juga ada masalah ketersediaan suplai. Yang tadi saya mungkin di awal saya info, itu kan dibuat oleh bukan level industri, di mana itu di daerah tertentu yang mungkin juga ada masalah lahan segala, itu juga dengan kecepatan pasang ya, dengan dimensi yang lebih besar, namun ringan, itu dibandingkan bata merah yang kecil itu butuh waktu pasangnya yang lebih lama daripada bata ringan. Dengan pakai bata ringan otomatis ya mereka bisa lebih cepat gitu. Sebenarnya itu yang kita. Oke, tapi kemudian dari berkembangnya pabrik-pabrik Bleskon sendiri kemudian ini akan merambah ke Banjarnegara juga. Ini akan mempengaruhi dari kualitas baik dari mesinnya maupun dari bahan bakunya itu sendiri, karena memang Bleskon kan seperti mempercepat produksi seperti itu dan juga mengepakkan sayap terus. Ya, betul Mbak. Jadi sebenarnya ya, kita juga sebenarnya tahun 2019 itu adalah bata ringan pertama yang meraih sertifikat ISO dan SNI kebetulan. Jadi setelah itu mungkin ya dari teman-teman yang lain juga sertifikasi. Jadi kita itu memang dari awal sudah menjalankan standar nasional Indonesia yang dengan yang berdiri kita mau bikin dimanapun standarnya sama, pakai ISO yang sama, pakai kualitas yang sama. Jadi yang kita harapkan nih barang yang keluar juga standar. Orang beli dari Sragen mau di Banjarnegara barangnya sama. Ya, itu yang mungkin garansi. Nah, semua itu pasti kita harus menerapkan tata kelola yang baik. Kalau enggak itu ya kita tidak akan terjadi perbedaan dari kualitas yang tentunya yang kita tidak harapkan ya. Kalau masalah di Mbak Yusti masalah bahan baku ya. Jadi sebenarnya bahan baku itu ya memang Indonesia ini kan kaya sekali ya. Jadi kayak bahan baku itu sampai hari ini kita tidak ada kekurangan, tidak ada isu berat ini. Bahan baku kita pasti pakai setempat. Jadi kita buka di Sragen ya bahan bakunya setempat, buka di Banjarnegara setempat. Jadi ya kita sudah perhitungan semua, itu yang membuat ongkos produksi jadi lebih murah. Otomatis end user nanti pengguna juga mendapatkan benefit yang sama gitu. Oke, artinya memang kualitas produksi pun tetap dijaga dan juga terjaga dan terpenuhi. Masyarakat pun juga tidak perlu khawatir ya Pak, meskipun Bleskon sangat ngebut sekali, tapi masyarakat juga pasti akan lebih percaya karena SNI juga. Betul sekali, Mbak. Tapi Pak Henry selaku Commercial Director dari PT Prima ini, Superior Prima Sukses, maksud Justin, ada strategi khususkah dari Pak Henry untuk memasarkan Bleskon sendiri? Ya, jadi yang mungkin yang tadi di awal bahwa kita tuh juga tidak pernah
lelah ya, tidak pernah berhenti untuk teredukasi, baik itu kepada end user maupun kepada pengguna maupun yang bagian bangun gitu ya. Begitu. Tapi sebenarnya ya kita selama ini dikenal karena mempunyai 4 lokasi yang berbeda, yang berjauhan, otomatis servisnya juga lebih oke. Kita juga dikenal mempunyai armada sendiri, Mbak. Jadi armada sendiri ini sebenarnya kita butuhkan untuk lebih bisa menjangkau ke daerah-daerah. Di mana Indonesia ini kan luas sekali ya. Kita kalau ngomong Solo mungkin kota, tapi begitu ngomong Sukoharjo, Wonogiri, Cilacap itu kan daerah jauh yang jalannya kecil. Nah, kita ini sampai sekarang punya kurang lebih 500 unit 500 tracking, unit. iya, di total dari 4 lokasi ya. Otomatis tiap hari ya mereka ini ngirim ke semua arah. Jadi yang kita lakukan, apa yang kita lakukan supaya ya kita benar-benar rata. Kita menggunakan jaringan distribusi yang juga cukup rata dengan sekian tenaga penjualan, tapi kita juga ditunjang dengan kepemilikan armada sendiri, di mana kita bisa mengontrol mereka untuk kirim kemana dengan cepat dan tepat. Itu mungkin yang artinya walaupun pabrik itu hanya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur saja, tapi pengiriman juga tidak hanya di lingkup Jawa Tengah, Jawa Timur saja, ya, bisa keluar pulau? Ya, kita juga ada sebagian kirim keluar pulau juga ada, tapi memang kan pakai kontainer ya beda. Tapi dengan kita punya armada sendiri, kita bisa lebih jauh daripada lokasi pabrik, walaupun tetap ada batas-batas jarak yang kita nggak bisa lampaui karena terlalu jauh juga mahal gitu ya. Sejauh ini yang paling jauh BlazCon dikirim itu di daerah mana, Pak? Oh ya, kalau di Jawa ya sampai di Jawa Barat sekarang. Jawa Barat. Iya, kalau keluar pulau ya IKN kita supply juga. Iya. Bergabung dengan IKN juga? Kita juga supply ada supply ke IKN walaupun dalam jumlah yang belum banyak ya, karena memang kita IKN kan kita tahu hari-hari ini kan lebih fokus ke infrastruktur ya, belum ke arah building. Tapi kan kita yakin ke depannya juga pasti itu ke arah banyak building yang dibangun, otomatis butuhkan bata juga. Tapi berkontribusi di IKN pun juga betul sekali. Itu kan juga BlazCon. kepentingan bangsa dan negara. Betul sekali Pak Henry. Kemudian bisa ditegaskan sekali lagi, mengapa masyarakat harus mulai beralih memilih bata ringan khususnya BlazCon? Ya, sebenarnya ya dalam era serba cepat sekarang ini ya, itu dibutuhkan material pengganti yang bukan hanya harus ada ketersediaan suplai, tapi juga cepat. Entah itu dari segi penyediaan maupun dari segi pengiriman. Nah, itu yang kita tawarkan kepada konsumen atau calon konsumen ya. Kenapa kau pakai ini? Ya, hari ini order, besok sampai. Itu mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Cepatnya. Iya, betul tapi sekali. Barang yang sampai pun tepat dan juga berkualitas. Betul sekali. Oke, tapi Pak Henry, mungkin kalau tadi kita sudah mengunggul-unggulkan BlazCon itu sendiri, bahkan ada nilai plus yaitu berkontribusi di IKN juga. Iya. Tapi kemudian sejauh ini Pak, mungkin ada halangan atau kekurangan yang BlazCon miliki? Iya, sebenarnya kalau kita lihat itu sebagai halangan, namun juga satu sisi juga sebagai tantangan ya. Memang tingkat pemakaian bata ringan di Indonesia itu masih rendah, masih sekitar 25% menurut survei kita. Jadi masih dominan orang yang belum pakai bata ringan. Itu sebenarnya halangan dan sekaligus tantangan. Berarti tugas kita khususnya kita sebagai mangkat leader ya, kita terus harus edukasi. Edukasi orang harus tahu. Orang dengan tahu mau mencoba. Dengan mencoba jadi ketagihan, ya udah lamanya nanti sudah nggak mau ganti lagi pakai bata merah. Itu mungkin tantangannya kita. Menghadapi tantangan itu, Pak Henry sendiri terjun langsung ke lapangan menjumpai masyarakat untuk mengedukasi. Seperti yang dikatakan tadi, workshop dan lain sebagainya, bertemu langsung atau seperti apa? Iya, sometimes saya juga harus bertemu langsung khususnya dengan sekian developer ya, yang mereka tuh butuh diyakinkan ya. Mereka, kenapa sih aku pakai ini? Benar-benar hemat nggak? Benar-benar kuat apa nggak? Benar-benar ini bisa memberikan benefit lebih nggak? Bagi itu memang saya kadang harus meyakinkan ke mereka sendiri gitu, karena itu bagi mereka suatu komitmen ya. Mereka ganti dari merah ke putih itu kan ya
kebiasaan yang mereka harus ganti itu, mereka juga butuh bahwa ini barangnya akan ada terus, jangan sampai nanti tengah-tengah nggak ada gitu. Ya itu mungkin yang saya harus turun tangan sendiri ya. Toh BLESCON juga sangat meringankan beban dari para aplikator juga ya Pak, Betul, dari tukang bangunannya itu sendiri. Betul sekali, betul sekali. Oke. Harapan Pak untuk BLESCON sendiri? Ya, jadi harapan kita sih kepada masyarakat di Indonesia ya, kalau harus mulai beralih ke produk substitusi, diantaranya adalah baterai ringan, dan kalau ingat baterai ringan ya ingat BLESCON. Apalagi kita ini kan sebagai produsen baterai ringan terbesar di Indonesia dan sekaligus yang pertama kita resmi go public, jadi Anda semua juga bisa memiliki saham perusahaan ini. Yang arti kata kita ini bukan perusahaan yang sama, berarti kan kita sudah menerapkan GCG, yaitu tata kelola perusahaan dengan baik, ya otomatis ya kita bisa juga masyarakat ikut andil dalam membangun bangsa. Sudah standar nasional Indonesia juga, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Betul seperti sekali. itu. Oke, Tribuners, untuk Tribuners yang berada di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ya, yang saat ini butuh bata ringan untuk proyek sekolah, untuk proyek rumah pribadi khususnya, maupun yang mau ambil perumahan, sepertinya harus memperhatikan ini ya. Atau untuk proyek lainnya, resto dan lain sebagainya, rasanya merek BLESCON ini sudah ideal untuk mewujudkan bangunan berkualitas jangka panjang kita. Tentunya pilihan tepat membangun cepat dan yang pasti berkualitas dan kokoh. Betul, Pak Henry? Pak Henry, terima kasih sudah berbagi ilmunya bareng Justin dan juga Tribuners yang ada dimanapun. Dan Tribuners, nantikan informasi update selanjutnya di Bincang Bareng. Pak Henry dan juga Justin pamit. Terima kasih Pak Henry sekali lagi. Selamat sore Tribuners, sampai jumpa.